Hai pemirsa TVRI Maluku, kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang sepertinya sudah nggak asing lagi ya, sering muncul di podcast Ruang Miku. Ada Adek Delicia, Dek Jelisha, manggilnya Adek ya? Iya bisa Kak. Dek Jel. Oke, Iya. halo Kakak. Perkenalkan dulu dong dirinya dong. Oke, halo pemirsa, perkenalkan aku Jelisha Pirsowu selaku fasilitator Forum Anak Kota Ambon dan admin website Forum Anak Nasional. Wis, keren ya narasumber kita hari ini. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang perempuan. Topiknya kita tuh hari ini The Future is Female. Wis, keren ya. Masa depan itu ada di tangan perempuan nih. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Nah, tapi dari kacamatanya Gen Z, dari kacamatanya generasinya Jel nih, ya kan ya. Nah, Jel, sharing dong, bagi-bagi nih pengalamannya. Sekarang tuh keresahannya anak muda Gen Z itu apa sih keresahannya? Nah Kak, kalau dilihat dari anak perempuan nih, yang paling sering sekali belakangan ini tuh insecurity, overthinking, terus kayak nggak pede dan sebagainya sih Kak. Insecure, kenapa? Insecure tuh nggak pede gitu ya? Itu kenapa? Kenapa merasa insecure? Karena kan sekarang zaman digitalisasi kan Kak, dan semuanya itu ada di media sosial. Yang terlihat itu happy-happy dan mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain. Padahal kan itu tidak segampang itu terlihatnya ya kan Kak. Dan banyak juga yang sudah memajukan diri sendiri, upgrade diri sendiri gitu, jadi mereka merasa bahwa wah mereka udah ketinggalan nih gitu kan. Oke, jadi karena melihat apa ya keberhasilan teman-temannya, jadi dia merasa insecure nih kalau dia belum step up gitu. Betul, gitu ya. Oh iya, insecure. Terus tadi ada lagi insecure, ada overthinking juga Kak. Kenapa overthinking? Anak-anak sekarang tuh kenapa harus overthinking? Paling sering itu apa karena yang dipikirkan tentang masa depan mereka gitu Kak. Itu yang paling sering di kalangan Jelisha ya Kak. Teman-teman Jelisha kebanyakan tuh, wah ini kedepannya nih mau jadi apa di dunia yang sudah susah ini, mau seperti apa kedepannya. Dan banyak tantangannya sudah berbeda dengan zaman dulu. Misalnya kalau zaman dulu anak-anak tuh lebih suka untuk mencari ke PNS dan sebagainya, namun kita di Gen Z tuh lebih kreatif lagi tuh Kak. Jadi kita lebih kayak pengen untuk cari-cari hal yang kreatif seperti business woman dan sebagainya. Dan overthinking lainnya itu biasanya tentang sekolah atau kampus atau memang pekerjaan sehari-hari mereka gitu. Oh gitu. Kalau Jelisha sekarang apa nih? Kuliah? Ya, kuliah Kak di UKIM. Baru semester 2 Kak. Oh, semester 2. Oke. Spesifik Jelisha sendiri tuh insecure-nya tuh sekarang akhir-akhir ini tentang apa? Kalau Jelisha sih ya Kak, jujur saja nih, paling insecure sama Mata Najwa atau biasanya tuh figur-figur perempuan yang memang public speakingnya bagus, karirnya bagus, lebih insecure ke situ sih Kak, daripada cuman fisik dan sebagainya. Oh, karena Jelisha ini pengennya tuh ke depannya juga di broadcasting gitu, karirnya gitu, seperti Najwa Shihab gitu ya. Oh gitu. Terus kenapa harus insecure, kan harusnya jadi memotivasi nggak sih? Nah itu Kak, itu yang unik. Jadi kalau kita tidak insecure, kita tidak bisa maju gitu kan. Jadi kayak biasa-biasa saja. Kalau ada insecure berarti kita lihat, oh ada yang kurang dari kita bisa kembangkan seperti orang itu. Jadi bukan jadi stuck gitu doang Kak. Jadi memotivasi kita. Itu yang unik. Jadi insecure-nya tuh in a good way gitu ya. Jadi sekali. untuk memotivasi gitu. Oh jadi berarti Jelisha ini ngefans banget sama Mbak Najwa gitu ya. Oh pengen kedepannya kayak Mbak Najwa. Amin. Semoga amin. Overthinkingnya apa? Kalau overthinking juga tentang masa depan sih Kak. Pasti semua orang akan memikirkan itu sih Kak. Nah, selain itu juga overthinking, apakah apa yang sudah Jelisha buat ini nantinya bisa berdampak baik atau tidak? Kalau itu kan Jelisha. Kalau yang dari di circle, kalau kata anak-anak sekarang kan circle, di perkumpulannya Jelisha tuh belakangan ini tuh anak-anak tuh lagi rame gelisahin apa sih? Kalau ini tuh sekarang tentang permasalahan perempuan ya kan Kak. Kalau Jelisha memang kan fokus di masalah anak, tapi kalau bahas tentang perempuan ada juga yang penyalahgunaan tentang hak perempuan yang membuat perempuan itu dikorbankan dan sebagainya. Dan memang ada beberapa kasus yang bisa kita lihat kan Kak, tapi itu semua sudah terbuka kan di berita, tidak perlu kita sampaikan lagi. Kalau dari Jelisha sendiri melihat anak-anak muda perempuan di kota Ambon sekarang itu seperti apa? Kalau sekarang karena dunia sudah semakin berkembang, perempuan di kota Ambon itu lifestyle-nya juga berkembang dan pengen sama dengan dunia, standar dunia gitu ya kan Kak, atau di luar Ambon lah setidaknya. Nah, di sini ada positif sama negatifnya Kak. Positifnya itu
semakin pengen berkarir dan banyak ya bisa dikatakan ambis gitu ya. Sekarang sudah banyak perempuan-perempuan yang ambis, yang sudah tidak sama kayak zaman dulu lagi. Sekarang Gen Z itu sudah mulai berkarir dan mau mencoba segala hal sampai mengikuti berbagai macam duta atau lomba-lomba, baik itu akademik maupun non akademik. Nah, tapi yang negatifnya itu bisa dilihat mereka mengikuti pergaulan-pergaulan yang buruk. Sebenarnya untuk banyak hal itu pasti ada yang positif dan negatif. Namun tergantung dari diri kita sendiri saja. Misalnya contoh negatifnya itu adalah pergaulan bebas, berpacaran yang sudah di luar dengan ajaran seperti ajaran budaya di Maluku dan sebagainya. Oke. Ya, kalau untuk Jelicia sendiri nih, apa kira-kira yang udah Jelicia kontribusi apa yang udah Jelicia kira-kira bangun di paling tidak di circle terkecilnya Jelicia itu untuk pembangunan karakter perempuan-perempuan yang ada di Kota Ambon dari lingkup kecil lah, dari pertemanan Jelicia tuh kira-kira apa. Mungkin Jelicia sering sharing tentang tentang karir, bisa tentang juga tentang ambis-ambis gitu ya, Kak. Gimana tuh biasanya Jelicia tuh gimana biar kayak memotivasi teman-temannya Jelicia yang juga sesama perempuan gitu untuk maju gitu bareng. Oke, yang pertama yang Jelicia buat adalah contoh dulu dari diri Jelicia sendiri. Jadi sebelum menyampaikan kepada teman-teman, Jelicia mulai dulu dari dalam diri sendiri. Nah, karena Jelicia sudah dari kecil baru dari SMP sih, dari SMP di forum anak, jadi sudah terbiasa dengan hak-hak anak, hak perempuan dan sebagainya. Nah, di situ Jelicia banyak sharing dengan teman-teman tentang bagaimana sih seharusnya kita menjadi pelopor dan pelapor untuk menegakkan keadilan dan bisa mengupgrade diri kita sendiri. Dan di forum anak juga kan kita teman di seluruh Indonesia kan, Kakak. Jadi kita tuh didorong untuk tidak tertinggal dan semakin hari untuk bisa lebih baik lagi dan bisa mencoba banyak hal apapun selagi masih muda. Nah, di situ Jelicia berbagi dengan teman-teman yang terkhususnya di circle Jelicia, dan puji Tuhan teman-teman di sekitaran Jelicia itu semuanya tuh bisa dengan kemampuan, ada yang jago nyanyi, ada yang dancer, ada yang ngedit dan sebagainya. Jadi mereka itu mengembangkan talenta mereka sesuai dengan apa yang mereka bisa. Oke. Jelicia memanfaatkan digital nggak? Sekarang kan kenceng banget kan, digital sosial media gitu, memanfaatkan itu juga nggak untuk memotivasi para teman-teman perempuan ini? Mau bilang memanfaatkan sih pasti memanfaatkan kan ya, Kak. Biasanya orang bilang influencer kan, Kak. Tapi ya Jelicia tidak menyampaikan bukan juga sih. Nggak mau nanti orang bilang pede gitu ya kan, Kak. Nggak sih. Nggak apa-apa dong kalau menginfluence hal-hal baik ya boleh sih. Ya semoga bisa dianggap hal positif ya kan, Kak. Kira-kira apa yang Jelicia sering share di sosial media Jelicia untuk membangun mengajak teman-teman perempuan ini biar lebih maju lagi? Yang pertama, Jelicia biasanya nge-share apa saja aktivitas Jelicia atau lomba atau memang diundang dan sebagainya. Itu bukan hanya untuk pamer ya kan, Kak, itu untuk membangun personal branding kita juga, dan juga men-share buat teman-teman lain siapa tahu ada yang termotivasi. Nah, Jelicia juga biasanya mengikuti kampanye-kampanye yang biasanya tentang hak-hak atau tentang lingkungan di sosial media. Dan dari organisasi-organisasi yang Jelicia ikut juga, Jelicia bisa menyalurkan pendapat Jelicia melalui Instastory atau bahkan media sosial yang lainnya. Gitu sih, Kak. Nggak cuman update keseharian gitu ya, selfie maksudnya jadinya bisa untuk membangun juga gitu ya. Oke. Kira-kira menurut Jelicia peluang anak perempuan di Kota Ambon itu sekarang itu seperti apa? Kalau jujur ya, Kak, yang dari Jelicia baik di pendidikan maupun di pekerjaan ya. Oke. Kalau Jelicia dari sisi kampus dulu nih, Kak. Sebenarnya sih sekarang dunia Gen Z sudah lebih baik dan berkembang ya, sama yang baby boomer dan sebagainya. Namun kalau dilihat secara detail masih ada sih, Kak, masih terlihat sedikit-sedikit bahwa perbedaan perempuan dan untuk ada peluang buat perempuan itu sih, Kak. Oke. Nah, ini sebenarnya menarik. Topik ini menarik, seru. Tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya. Oke, Kak. Lebih lanjut nih tentang Gen Z nih. Oke, jangan kemana-mana, tetap di podcast Ruang Miku.